pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang rotasi atau perputaran. Rotasi atau perputaran untuk mencari bayangan suatu titik. Sebelumnya, apa ada yang sudah tahu apa itu rotasi? Rotasi adalah perpindahan suatu titik pada bidang geometri sejauh sudut alfa terhadap titik tertentu. Perputaran titik tersebut bisa searah dengan arah jarum jam dan juga bisa berlawan arah dengan arah jarum jam. Suatu putaran pasti memiliki titik pusat. Pada rotasi juga memiliki titik pusat, yaitu titik pusat rotasi. Lalu, apa itu titik pusat rotasi? Titik pusat rotasi atau pusat rotasi ialah suatu titik yang menjadi acuan atau pusat pergerakan putaran dari titik awal ke titik akhir. Titik pusat rotasi dibagi menjadi dua, yaitu pusat rotasi pada titik 0,0 dan pusat rotasi pada titik A, B. Yang pertama, mari kita bahas titik pusat rotasi pada titik 0,0. Perputaran titik rotasi tadi kan dibagi menjadi dua ya, yaitu berlawan arah jarum jam dan searah jarum jam. Pada rotasi berlawan arah jarum jam atau bisa disebut rotasi positif, dapat dilihat pemetaan rotasi pada tabel berikut. Pada tabel terdapat 4 titik, yaitu 90 derajat, 180 derajat, 270 derajat, dan 360 derajat. Pada rotasi 90 derajat, pemetaannya yang semulanya X, Y menjadi negatif Y, X. Lalu rotasi 180 derajat yang semulanya X, Y menjadi negatif X, negatif Y. Lalu yang 270 derajat yang semulanya X, Y menjadi Y, negatif X. Lalu yang rotasi 360 derajat, karena ini satu putaran penuh, berarti tetap, yaitu X, Y tetap menjadi X, Y. Selanjutnya, yaitu searah jarum jam atau bisa disebut rotasi negatif. Pada tabel juga terdapat 4 titik, seperti yang tadi, yaitu 90 derajat, 180 derajat, 270 derajat, dan 360 derajat atau satu putaran penuh. Pada rotasi 90 derajat yang semuanya X, Y menjadi Y, negatif X. Lalu yang rotasi 180 derajat yang semuanya X, Y menjadi negatif X, negatif Y. Lalu yang 270 derajat yang semuanya X, Y menjadi negatif Y, X. Yang 360 derajat karena satu putaran penuh, maka tetap yang semuanya X, Y menjadi tetap X, Y. Sekarang kita masuk pada titik pusat rotasi A, B. Berbeda dengan titik pusat rotasi 0,0 yang memiliki tabel pemetaan, pada titik pusat A, B memiliki rumus, yaitu rumus X aksen, Y aksen. X aksen, Y aksen sama dengan dalam kurung X dikurangi A dikali cos alfa dikurangi dalam kurung Y kurangi B sin alfa ditambah A. Lalu dalam kurung X dikurangi A sin alfa ditambah Y dikurangi B cos alfa ditambah B. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat pada contoh soal. Contoh soal yang pertama, tentukan bayangan dari A 7,4 jika dirotasikan 180 derajat berlawan arah jarum jam dengan pusat O 0,0. Kita masuk pada penyelesaiannya. Pada soal kan dikatakan bahwa rotasinya adalah 180 derajat berlawan arah jarum jam dengan pusat 0,0. Pusat 0,0 tadi kan ada tabel pemetaannya ya. Jadi kita bisa langsung lihat pada tabel pemetaannya. Tabel pemetaan 180 derajat itu yang semulanya X, Y akan menjadi negatif X, negatif Y. Lalu soal yang diminta adalah A 7,4. Maka jika dirotasikan 180 derajat yang berlawan arah jarum jam, titik A-nya ini akan menjadi A aksen negatif 7, negatif 4. Lalu untuk soal yang kedua, tentukan bayangan dari B 5, negatif 4 jika dirotasikan 90 derajat searah jarum jam dengan pusat O 0,0. Seperti soal yang sebelumnya, yaitu soal yang pertama, pada soal ini juga ada tabel pemetaannya, karena pusatnya adalah 0,0. Tetapi, soal yang ini itu adalah rotasi negatif yang searah jarum jam. Pada rotasi negatif, rotasi 90 derajat itu adalah pemetaannya yang semulanya X, Y akan menjadi Y, negatif X. Lalu soal yang kedua ini adalah B 5, negatif 4. Lalu dirotasikan 90 derajat searah jarum jam akan menjadi B aksen negatif 4, negatif 5. Contoh yang ketiga, tentukan bayangan dari C 3, negatif 5 jika dirotasikan 90 derajat dengan pusat rotasi di P 1,2.
Pada soal ini berbeda dengan soal sebelumnya. Pada soal sebelumnya kan kita bisa langsung melihat pada tabel pemetaan yang sudah ada ya. Pada soal ini, seperti yang sudah kita pelajari, harus menggunakan rumus untuk mencari bayangannya, yaitu X aksen, Y aksen. Pada soal, titik semulanya yaitu 3,-5, maka X dan Y-nya adalah 3 dan -5. Lalu untuk alfa atau rotasinya yaitu 90 derajat. Dengan titik pusat 1,2, maka A dan B-nya adalah 1 dan 2. Maka bisa kita langsung substitusikan pada rumus X aksen, Y aksen sama dengan 3 dikurangi 1 cos 90 derajat dikurangi -5 dikurangi 2 sin 90 derajat ditambah 1. 3 dikurangi 1 sin 90 derajat ditambah -5 dikurangi 2 cos 90 derajat ditambah 2. Kita operasikan menjadi X aksen Y aksen sama dengan 2 kali 0 dikurangi -7 kali 1 ditambah 1. 2 dikali 1 ditambah -7 kali 0 tambah 2. Sama dengan 0 dikurangi -7 ditambah 1, 2 tambah 0 tambah 2. Maka X aksen dan Y aksennya yaitu 8 dan 4. Jadi bayangannya C3, -5 adalah C aksen 8,4. Apakah semuanya sudah paham dengan materi yang sudah dipelajari, yaitu materi rotasi untuk mencari bayangan suatu titik? Jika sudah, apakah ada yang penasaran bagaimana jika soal dikerjakan menggunakan aplikasi atau web? Jika penasaran, mari simak video selanjutnya. Halo, kembali lagi dan sekarang dengan GeoGebra. Di sini aku menggunakan GeoGebra untuk mencari bayangan titik rotasi. Tadi kan aku bilang akan membuktikan 3 soal tadi dengan menggunakan aplikasi. Apakah sama? Tetapi sebelum itu aku ingin mengenalkan dulu aplikasi ini. Di aplikasi GeoGebra ini yang rotasi ada titik pusat, titik A, B, C, D, dan E. Lalu rotasinya adalah rotasi titik, garis, segitiga, segi 4, dan segi 5. Seperti yang tadi juga ada rotasi yang searah jarum jam dan rotasi yang berlawan arah jarum jam. Mari kita coba. Seperti ini, pusatnya 0,0 dengan A 2,3. Coba kita rotasi titik. Berarti titiknya A saja, 2,3. Coba kita yang searah jarum jam, 90 derajat. Bentar. Seperti ini. Yang semuanya 2,3 dirotasikan 90 derajat yang searah jarum jam akan menjadi 3,-2. Kalau yang berlawanan arah jarum jam akan menjadi -3,2. Dimana kalau rotasi garis berarti ada dua titik. Berarti titik A dan titik B. Titik A-nya coba kita rubah menjadi 3, titik B-nya tetap. Ini semulanya 3,3 dan 4,3. Kita rotasikan yang searah jarum jam. Coba berapa ya? Seperti... Bentar. 270. Nah, yang titik A-nya semulanya 3,3 akan menjadi -3,3. Lalu B-nya yang semulanya 4,3 akan menjadi -3,4. Lalu kalau berlawan arah jarum jam bagaimana? 270 derajat. Di bawah. A-nya akan menjadi 3,-3 dan B-nya 3,-4. Dan seterusnya. Seperti ini. Titiknya sesuai yang ada di sini. Bisa dirubah. Pusatnya juga. Oke, sekarang akan kita buktikan. Tadi kan hanya rotasi titik ya. Maka kita hanya menggunakan titik A saja. Soal yang pertama tadi kan, tentukan bayangan dari A 7,4 jika dirotasikan 180 derajat berlawan arah jarum jam dengan pusat O 0,0. Maka pusatnya ini 0,0 dan A-nya itu menjadi 7,4. 7,4.
Lalu kita rotasikan titik dengan berlawan arah jarum jam sebesar 180 derajat. Maka kita pakai yang ini, 180 derajat. Tadi yang kita kerjakan bayangannya menjadi negatif 7, negatif 4. Lalu yang tertera pada GeoGebra, negatif 7, negatif 4. Maka terbukti. Untuk soal yang kedua, itu kita ubah dulu titiknya. Soal kedua kan tentukan bayangan dari B 5, negatif 4 jika dirotasikan 90 derajat searah jarum jam dengan pusat 0,0. Maka pusatnya tetap, yang kita rubah hanya titiknya saja menjadi 5, negatif 4. Rotasi titik, titiknya ini 5, negatif 4. Kita rotasikan searah jarum jam sebesar 90 derajat. Nah, di sini GeoGebra-nya ditunjukkan negatif 4, negatif 5, dan yang kita kerjakan juga negatif 4, negatif 5. Maka terbukti juga. Gimana dengan soal yang terakhir yang pusatnya berbeda? Pusatnya di sini nomor 3 itu 1,2. Jadi pusatnya ini kita rubah menjadi 1,2. Lalu titiknya yaitu 3, negatif 5. 3, negatif 5. Seperti ini. Dirotasikan 90 derajat. Coba tadi kan tidak dituliskan ya searah jarum jam atau yang berlawan arah jarum jam. Kita coba yang searah jarum jam dulu. 90 derajat. Di sini searah jarum jam akan menjadi 0, negatif 6,0. Berbeda dengan tadi, berarti mungkin yang berlawan arah jarum jam. Kita buktikan saja. 90 derajat. Di sini menjadi 8,4. Terbukti sama dengan yang tadi. Jadi 3 soal itu bisa kita cari bayangannya menggunakan GeoGebra ini. Jadi GeoGebra ini bisa mempermudah kita atau memastikan apa jawaban kita itu sudah benar atau salah. Ya, sekian. Semoga kalian semuanya paham.